Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wapa Nurida, kelas 11 ATKJ, tugas pelajaran Taekwondo. Tugas membuat video materi yang kemarin Bapak sampaikan. Seperti yang kemarin Bapak sampaikan, jangkauan jaringan terbagi menjadi 4 bagian. 1. Ada jaringan PAN, 2. Ada jaringan LAN, 3. Ada jaringan WAN, dan 4. Ada jaringan MAN. Nah, kepanjangan dari jaringan PAN adalah Personal Area Network. Dan yang kedua, LAN, Local Area Network. Yang ketiga, ada MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang keempat, ada WAN, Wide Area Network. Nah, di sini penjelasannya. Jaringan PAN merupakan jaringan penghubung yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dengan jarak yang sangat dekat, misalnya satu ruangan. Nah, jadi jaringan PAN ini adalah jaringan yang menghubungkan ke komputer lagi, ataupun bisa ke komputer ke pengguna yang lain, tetapi dengan jarak yang sangat berdekatan. Nah, yang kedua, LAN. LAN juga sama, adalah penghubung antara komputer dengan komputer. Tetapi LAN ini hanya bisa dengan satu tempat, misalkan lab. Nah, dan jaringan komputer LAN ini minimal harus ada tiga komputer, tetapi satu tempat. Nah, sudah terlihat kan perbedaan PAN dan LAN. Selanjutnya ada jaringan penghubung MAN. Di sini jaringan penghubung MAN yaitu jaringan yang sekabupaten, misalnya sekabupaten, satu kotak. Nah, jaringan MAN ini walaupun ada tiga komputer, tetapi jaraknya sangat jauh. Bandingkan saja dengan PAN dan LAN. Nah, MAN ini harus ada 3 komputer, tetapi gak tahu juga sih harus bisa lebih atau gimana, tapi tidak boleh kurang dari 3 komputer. Tetapi kelebihan dari MAN ini, MAN bisa mencakup sekabupaten. Nah, yang keempat adalah WAN. WAN ini bisa disebutkan jaringan penghubung yang paling besar, karena WAN ini bisa menghubungkan ke satu negara. Nah, dan komputernya harus lebih dari 2. Penjambung ataupun komputernya harus lebih dari 2. Kelebihan dari jaringan komputer WAN ini bisa mencakup ke satu negara. Jadi bisa dengan jarak jauh. Nah, kemudian di sini ada fungsi ya. Kita bahas satu-satu, sama-sama belajar ya Pak. Fungsi LAN. Fungsi LAN di sini membantu mempercepat arus informasi dari server komputer inti ke induk, ke user komputer turunan, memudahkan setiap user saat ingin mengakses informasi. Nah, seperti yang tadi kita bahas, LAN ini hanya bisa satu ruangan, tetapi komputernya harus ada 3, minimal harus ada 3. Nah, seperti itu. Perangkat LAN bisa dibutuhkan sejumlah perangkat ini. Ada router, switch, hub, bridge, dan sebagainya ya. Nah, kebutuhan kabel ini yaitu perangkat jaringan untuk area terbatas membuat jumlah yang dibutuhkan lebih sedikit. Nah, jadi untuk kelebihan jaringan LAN ini, dia membutuhkan kabel yang sangat sedikit karena hanya satu ruangan. Nah, kekurangannya, meskipun banyak ya kelebihan dari jaringan LAN, tetapi jaringan model LAN juga ternyata banyak kekurangannya, yaitu
semakin banyak komputer yang berjalan, yang terhubung, kinerja komputernya semakin melambat. Jadi semakin banyak komputer yang terhubung, maka jaringan ini akan semakin lambat. Nah, di sini fungsi MAN. Fungsi MAN adalah sebagai berikut: membantu membangun sistem jaringan yang mengkombinasikan dua server, membantu menghubungkan komputer dari satu kota ke kota lain, jadi saling berhubungan. Misal dari kota Sukaraja ke kota Sukabumi. Nah, itu kelebihan dari jaringan MAN. Dan kekurangannya mungkin banyak banyak kabel, soalnya kan dari kota ke kota. Nah, kalau misalkan kelebihan WAN memaksimalkan penghematan biaya. Nah, jadi penghematan biaya itu dapat terrealisasi oleh jaringan MAN ini. Tapi kekurangannya banyak. Nah, keamanan datanya rentan. Jadi keamanannya kurang. Terus kekurangan pertama adalah keamanan data yang lebih rentan. Yang tadi, sekaligus jaringan ini bisa mudah dibobol oleh siapapun ya. Terus fungsi PAN. Dengan cakupan area yang dekat dan tidak sampai lintas ruangan, apalagi lintas lantai dalam satu gedung perkantoran, menjadi media penghubung antara komputer dengan perangkat lain dalam satu ruangan. Membantu membangun media itu udah pasti ya. Nah, kelebihan PAN yaitu jaringan lebih dekat. Kelebihannya adalah sehingga mudah untuk digunakan, dan bahkan jaringan PAN ini diinstal sendiri sebab kebutuhan perangkatnya terbatas dan biasanya sudah umum digunakan dalam keseharian kita ya. Kekurangannya tidak dapat mendukung komunikasi jarak jauh karena jaringan PAN ini kan harus berdekatan ya. Contohnya sangat banyak, dan yang saling banyak kita jumpai adalah tethering ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang kemarin Bapak dijelaskan ada lagi sumber data. Nah, jadi sumber data ini ada pemberi, ada penerima. Terbagi menjadi dua macam, yaitu peer to peer dan client server. Nah, peer to peer ini pemberi dan penerima. Jadi gini, peer to peer ini pemberi dan penerima. Keduanya bisa menjadi keduanya. Si A bisa menjadi penerima dan si B juga bisa menjadi penerima. Begitupun si A juga bisa menjadi pengirim dan si B juga menjadi pengirim. Itu penjelasan tentang peer to peer. Dan yang kedua ada client server. Nah, kalau client server adalah gini, ini menurut pengertian saya ya. Client server ini ada buat satu server yang menyuplai data, tapi dia tidak butuh data dari orang lain. Jadi server sebagai pengirim dan klien sebagai penerima data. Nah, jadi klien server ini dia mengirim kepada orang lain, contohnya ya, mengirim kepada orang lain, tetapi dia tidak butuh kiriman dari orang lain. Nah, itu ya perbedaannya. Alhamdulillah Bapak sudah bisa membedakan ya dari hasil kemarin Bapak menerangkan. Nah, di sini ada catatan sumber salah. Nah, jadi kesimpulannya gini. Peer to peer tidak ada server. Sementara client server ada. Nah, jadi kalau misalkan peer to peer bisa menjadi penerima dan pengirim, keduanya bisa menjadi keduanya. Kalau misalkan client server, dia hanya mengirimkan data kepada orang lain, tetapi dia tidak membutuhkan data itu. Dan yang bahasan terakhir kemarin Bapak bahas, di sini ada
Peralatan jaringan. Peralatan jaringan ada hub dan switch. Fungsi hub atau switch sebagai penghubung terminal jaringan. Nah, hub itu cara kerjanya menyelesaikan pekerjaan atau menerima data sebelum menerima kiriman dari orang lain. Jadi hub ini tidak bisa menerima kiriman sebelum dia menyelesaikan pekerjaannya. Kalau misalkan switch, cara kerjanya menerima pengiriman data walaupun yang sebenarnya belum terselesaikan. Nah, switch ini cara kerjanya menerima pengiriman data, tetapi dia bisa menerima kiriman data lagi sebelum dia menyelesaikan pekerjaannya yang sebelumnya belum terselesaikan. Nah, perbedaan hub dan switch adalah hub itu tidak bisa menerima pekerjaan sebelum pekerjaannya itu selesai. Kalau misalkan switch bisa menerima data kapanpun saja sebelum yang sebelumnya belum terselesaikan. Nah, itu perbedaannya. Nah, di sini ada modem. Modem itu fungsinya merubah sinyal analog ke digital dan sebaliknya. Nah, modem ini fungsinya merubah sinyal analog ke digital dan sebaliknya. Jadi gini, sinyal analog bisa diubah menjadi sinyal digital dan sebaliknya. Digital juga bisa diubah menjadi sinyal analog. Sinyal terbagi menjadi dua bagian, yaitu analog dan digital. Kalau analog itu naiknya bertahap ya, kayak kita melakukan pekerjaan. Nah, kalau misalkan dirintis dari nol, pekerjaan itu akan bertahap kan. Nah, kalau misalkan digital langsung naik. Jadi kalau misalkan dalam kewirausahaan ini sinyal digital ini dalam tahap berjalan ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, dari materi yang kemarin Bapak sampaikan, saya hanya bisa menjelaskan segini. Mohon maaf Bapak bila ada kesalahan, baik kesalahan materi atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.